bahwa siapapun Capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai Capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Artinya apa? Ketika suara Anies dengan sekian banyak calon pasangannya itu menggeliat, Ganjar ini Dengan siapa? dengan siapa? Dan apakah dia akan dapat Tiket apa tidak? Nah, maka di sini ini momentum yang sangat strategis menurut saya. Iya, Untuk iya. apa? Pertama untuk meyakinkan publik dan partai politik Oke, iya, bahwa yang namanya Ganjar Mahfud ini, mohon maaf, bukan tokoh sembarangan, iya. apalagi didukung oleh komunitas NU NU. Jawa Tengah. Iya, iya, iya. Bahkan di situ hadir wakil Katib Am. Katib Am ya. Kiai Ahmad Asrori kan ya. Ini kan nilai tambahnya itu luar biasa. Sejatinya beliau memperoleh mandat dari Presiden Jokowi. Itu amanah yang serius, bukan sekedar mencoba-coba adu nasib. Beberapa pihak melihat kedua individu ini memiliki modal yang cukup signifikan dan potensi memenangkan Pilpres dengan telak, baik dari aspek popularitas maupun elektabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Partai politik yang merasa lebih memiliki hak pada keduanya. Duet Ganjar dan Mahfud MD berpotensi menangkan Pilpres 2024. Pengamat politik Eros Jarot mengatakan, apabila PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandeng Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yakni Mahfud MD. Menurut Eros, duet Ganjar dan Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintah yang tegas dan bersih. Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun. Pasangan ini saya yakin akan menjadi pemenang. Track record keduanya jelas dan clear, kata Eros kepada wartawan Minggu 9 April. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD, kata Eros, memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud MD saat berhadapan dengan anggota legislatif. Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi, ungkapnya. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan, ungkapnya. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru, apalagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya spirit reformasi mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Kita semua tahu bagaimana monopoli yang dilakukan Orde Baru. Itu sangat merugikan Indonesia, sangat merugikan. Maka jangan sampai Indonesia dikembalikan ke tangan mereka, ungkapnya. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebut oleh Eros. Pertama, lewat clean government, dan yang kedua, pemberantasan korupsi. Jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar Mahfud yang harus diusung, ungkapnya.
Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan jadi tarik ulur antara anggota koalisi, seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat koalisi perubahan.